Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Putri Utami, mahasiswa PPG Praja Batan tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Gunung Jati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membedah modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Baik, langsung saja bisa dilihat di sini ada modul ajar Bahasa Indonesia kelas 11 mengenai menggali nilai sejarah lewat cerita pendek. Pada modul ajar ini menggunakan pendekatan TALL, yaitu Teaching at the Right Level, di mana pendekatan ini lebih berfokus pada kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkatan kelasnya. Pendekatan ini juga sangat membantu guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian peserta didik, terutama dengan meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi. Baik, yang pertama itu ada informasi umum. Di informasi umum ini ada identitas sekolah. Nama penyusun saya sendiri, Cindy Putri Utami, institusi SMA 5 Kota Cirebon, tahun pelajaran 2022 sampai 2023, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11, fase yang digunakan fase F, elemen yang digunakan menyimak dan membaca, capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Alokasi waktu yang digunakan 3 jam pertemuan atau 3 kali 45 menit. Kemudian ada yang kedua, kompetensi awal. Di kompetensi awal ini menggali pengalaman peserta didik membaca karya sastra yang mengandung banyak pesan. Peserta didik diminta menceritakan judul karya sastra tersebut, menjelaskan secara ringkas sinopsisnya, dan menjelaskan apa nilai yang mereka dapat dari karya sastra tersebut. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini ada kreatif dan berpikir kritis. Di bagian kreatif ini, peserta didik dapat memecahkan masalah melalui model TGT dengan media wildcard. Kemudian di berpikir kritis ada mengembangkan dan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagian 4 itu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya ini menggunakan spidol, papan tulis, speaker, laptop, dan proyektor. Media yang digunakan wildcard dan barcode. Peserta didik ini dapat mengakses materi pembelajaran dengan memindai barcode yang sudah disediakan. Kemudian sumber belajar yang digunakan menggunakan buku siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 11, kemudian kumpulan cerpen pilihan Kompas 2014, kemudian mengakses lewat internet. Lalu ada target peserta didik. Target peserta didik ini pembelajaran menerapkan metode diferensiasi produk atau luaran, sehingga target yang ditetapkan adalah peserta didik reguler diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan dapat mengetahui dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu yang kedua ada peserta didik perlu pembimbingan diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kontekstual. Lalu ada komponen inti. Di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik membaca cerpen Tanah Air karya Martin Aleda dan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP ini mengarah pada taksonomi Bloom atau Hodge, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek.
lalu menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek. Lalu ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Keduanya ini sangat berkaitan di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama di bagian pendahuluan itu yang pertama-tama guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian. Kemudian di kegiatan inti yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan pemantik, lalu guru memberikan gambaran materi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek, lalu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Yang pertama itu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 atau 6 anggota. Lalu guru menjelaskan terlebih dahulu teknik permainan dengan pendekatan TGT menggunakan media wildcard yang dimainkan oleh peserta didik. Guru menginstruksikan peserta didik untuk memulai permainan dengan membuka amplop yang berisi nilai-nilai kehidupan cerita pendek beserta definisinya. Kemudian siswa mendiskusikan terlebih dahulu bagian nilai-nilai yang masih teracak untuk disusun di media wildcard. Lalu yang terakhir, untuk mencairkan suasana dan membuat siswa tertarik mengikuti games, guru sambil memutar musik. Kemudian ada memberikan bimbingan pada individu dan kelompok. Guru mengoreksi hasil jawaban peserta didik dan memberikan penilaian. Guru menayangkan barcode yang berisi materi pembelajaran sebagai bahan rujukan peserta didik. Lalu guru menginstruksikan peserta didik untuk membaca cerita pendek yang berjudul Tanah Air karya Martin Aleda yang terdapat dalam buku siswa. Lalu secara berkelompok peserta didik mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Lalu guru memberikan bimbingan kepada peserta didik apabila terdapat kesulitan dalam menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Yang pertama, guru menginstruksikan peserta didik untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu peserta didik memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan dan saran. Lalu melakukan analisis dan proses evaluasi pemecahan masalah. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi. Lalu guru mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan dan memberikan penilaian. Lalu guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik dengan melengkapi hasil diskusi peserta didik. Lalu yang selanjutnya bagian penutup. Yang pertama, peserta didik membuat simpulan dari apa yang sudah dipelajari dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, peserta didik memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik memberikan apresiasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan ditutup dengan doa bersama. Kemudian ada asesmen. Asesmen yang digunakan ini asesmen formatif, asesmen as learning yang dilakukan pada proses kegiatan pembelajaran. Lalu ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, kemudian ada lampiran. Di lampiran ini ada lembar kerja peserta didik, di mana LKPD yang disusun oleh guru yaitu LKPD untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek yang berjudul Tanah Air, karya Martin. Lalu ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium, lalu ada daftar pustaka, ada bahan ajar, yaitu bahan ajar ini mengenai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian ada asesmen dan LKPD.
sudah dijelaskan tadi bahwa asesmen yang digunakan itu ya asesmen formatif. Lalu ada lembar kerja peserta didik di mana peserta didik diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang berjudul Tanah Air karya Martin. Nah, di antaranya itu peserta didik diminta untuk mengaitkan nilai-nilai kehidupan pada cerpen, di antaranya ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama, lalu nilai pendidikan. Lalu ada rubrik penilaian. Baik, yang terakhir ada lembar penilaian diri di mana siswa dituntut untuk mengisi lembar penilaian diri secara individu dengan memperhatikan petunjuk yang sudah saya buat sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Dari hasil ini akan terlihat kemampuan belajar peserta didik, karena kemampuan belajar peserta didik ini tentunya berbeda-beda setiap individunya. Baik, kesimpulan pada modul ajar ini sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan TARL, dan modul ajar ini sudah berfokus pada peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang terdapat dari modul ajar ini, yaitu siswa diminta untuk mengidentifikasi dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen yang berjudul Tanah Air karya Martin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.